Di dalam sudah ada isu. Dalam isi ada pendapat pro dan kontra. Di dalam pendapat pro, kalian tentukan paragraf berapa sampai ke berapa termasuk pendapat pro, paragraf ke berapa sampai ke berapa termasuk pendapat kontra. Tetapi disertai dengan bukti kalimat yang menyatakan bahwa itu pendapat pro dan pendapat kontra. Terakhir simpulan. Simpulan kalian lihat dari isu yang berkembang dari pendapat pro dan kontra. Silakan. Dia mana draft apa yang mana termasuk pendahuluan? Masa ini mesti jelaskan? Pendahuluan isu yang berkembang. Hah? Sudah itu. Paragraf 4 namun, paragraf 5 jika, paragraf 6 dan. Sekarang, tetapi disertai dengan bukti kalimat yang menyatakan bahwa itu pendapat pro dan pendapat kontra. Pendahuluan paragraf ke-1 isi pro 2 dan 3, kontra 4 dan 5. Simpulan 6. Bukti. Pelajar dapat mencari informasi dengan memanfaatkan aplikasi browser yang ada. Banyak pihak yang mengetahui penggunaan smartphone oleh kalangan pelajar. Wawasan pelajar pun menjadi semakin luas dengan menggunakan smartphone. Dengan internet mempermudah pelajar untuk mengakses internet guna mencari informasi atau materi mata pelajaran yang hendak atau sedang dipelajari. Kontra, namun di sisi lain ada pula pihak yang tidak menyetujui penggunaan smartphone oleh kalangan pelajar. Jika anak sudah ketergantungan dengan smartphone, anak bisa lupa waktu dan mengabaikan kewajibannya sebagai pelajar. Selain itu, penggunaan smartphone menyebabkan pelajar ketergantungan terhadap fitur dan aplikasi yang ada. Penggunaan yang berlebihan dapat pula mengakibatkan gangguan kesehatan fisik. Baik, selesai? Belum? Pendahuluan paragraf pertama, isi paragraf 2 sampai paragraf 5, simpulan paragraf 6. Pendapat pro paragraf 2 sampai 3, pendapat kontra paragraf 4 sampai 5. Bukti kalimat pendapat pro. Paragraf kedua, bukti banyak pihak yang menyetujui penggunaan smartphone oleh kalangan pelajar. Bukti ketiga, para pelajar dapat mencari informasi dengan memanfaatkan aplikasi browser yang ada. Wawasan pelajar pun menjadi semakin luas dengan penggunaan smartphone. Bukti kontra paragraf keempat, namun di sisi lain ada pula pihak yang tidak menyetujui penggunaan smartphone oleh kalangan pelajar berkaitan dengan dampak negatif yang ditimbulkan. Smartphone dapat mengganggu konsentrasi pelajar karena banyaknya fitur yang dimilikinya. Bukti pendapat kontra paragraf kelima, jika anak sudah ketergantungan dengan smartphone, anak bisa lupa waktu dan mengabaikan kewajiban sebagai pelajar. Penggunaan yang berlebihan dapat pula mengakibatkan gangguan kesehatan fisik seperti kesehatan mata. Tip yang dampak positif dan dampak negatif smartphone muncul berdampingan. Meskipun dampak negatif dari smartphone lebih menonjol, penggunaan smartphone di kalangan pelajar belum tepat. Perlu kebijaksanaan dari orang tua agar smartphone tidak sampai di tangan pelajar. Kalau
Kalaupun anak sudah memilikinya, penggunaan smartphone tersebut harus mendapat pengawasan dari orang tua. Pendapat pro paragraf 2 sampai paragraf 3. Bukti, banyak pihak yang menyetujui penggunaan smartphone oleh kalangan pelajar. Para pelajar dapat mencari informasi dengan memanfaatkan aplikasi browser yang ada. Dengan begitu, pelajar dapat mencari informasi secara mendunia dan berkomunikasi dengan jangkauan luas tanpa harus bertatap muka langsung dengan lawan tutur. Sedangkan pendapat kontra paragraf 4 sampai 5. Bukti, namun di sisi lain ada pula pihak yang tidak menyetujui penggunaan smartphone oleh kalangan pelajar berkaitan dengan dampak negatif yang ditimbulkannya. Smartphone dapat mengganggu konsentrasi belajar karena banyaknya fitur yang dimilikinya. Selain itu, penggunaan smartphone menyebabkan pelajar ketergantungan terhadap fitur dan aplikasi yang ada. Misalnya, pelajar ketergantungan dengan aplikasi kalkulator yang ada pada smartphone. Mudahnya mengakses internet dari telepon pintar juga mengakibatkan pelajar dapat dengan mudah mengakses situs yang tidak layak atau berbau pornografi. Jika anak sudah ketergantungan dengan smartphone, anak bisa lupa waktu dan mengabaikannya kewajiban sebagai pelajar. Penggunaan yang berlebihan dapat pula mengakibatkan gangguan fisik seperti kesehatan mata. Tidak jarang pula penggunaan smartphone dapat mengakibatkan kecelakaan karena digunakan saat mengendarai kendaraan. Kesimpulan terdapat pada paragraf 6, yaitu dampak positif dan dampak negatif smartphone muncul berdampingan meskipun dampak negatif dari smartphone lebih menonjol. Penggunaan smartphone di kalangan pelajar belum tepat. Perlu kebijaksanaan dari orang tua agar smartphone tidak sampai di tangan pelajar. Kalaupun anak sudah memilikinya, penggunaan smartphone tersebut harus mendapat pengawasan dari orang tua. Pendahuluan paragraf 1 isi paragraf 2 sampai 5, kesimpulan paragraf 6. Bukti pro, banyak pihak yang menyetujui penggunaan smartphone bagi pelajar. Dengan adanya smartphone mempermudah pelajar untuk mengakses internet dan mencari informasi atau mata pelajaran yang dipelajari. Bukti kontra, banyak pihak yang tidak menyetujui adanya smartphone karena membuat pelajar lupa dengan waktu dan mengabaikan kewajibannya sebagai pelajar. Smartphone juga mengganggu kesehatan kita. Kesimpulan, dampak positif dan dampak negatif smartphone muncul berdampingan. Meskipun dampak negatif dari smartphone lebih menonjol, penggunaan smartphone di kalangan pelajar belum cepat. Perlu kebijaksanaan dari orang tua agar smartphone tidak sampai di tangan pelajar. Kalaupun anak sudah memilikinya, penggunaan smartphone tersebut harus mendapat pengawasan dari orang tua. Menampilkan kalian punya smartphone untuk semua. Jadi dari sini, apa yang tadi kalian jelaskan tidak salah, semua sudah ada dalam teks. Saya kasih kesimpulan dari apa yang tadi kalian lakukan. Struktur teks, diskusi, pendahuluan biasanya berupa isu. Terus isi ada argumentasi mendukung atau pendapat pro dan pendapat kontra dan simpulan. Ya, kita lihat dari paragraf 1 sampai 6 mengenai pengaruh smartphone di kalangan pelajar. Paragraf 1 itu merupakan isu. Pengenalan isu di situ yaitu penggunaan smartphone di kalangan pelajar. Paragraf 2 dan 3 itu merupakan pendapat pro atau argumentasi mendukung, yaitu dengan bukti kalimat smartphone memudahkan pelajar untuk mengakses informasi atau materi ada dalam teks, kan? Ya. Yang berikut komunikasi tanpa tatap muka. Ada tidak? Ada. Yang berikut menambah wawasan pelajar dengan smartphone. Ya, paragraf 4 dan 5 merupakan argumentasi menentang atau pendapat kontra, yaitu yang pertama memang mengganggu konsentrasi belajar siswa. Yang kedua, ketergantungan siswa terhadap aplikasi smartphone. Ada dalam teks tidak? Ada. Yang berikut rentan mengakses
situs tidak layak atau berbau pornografi. Ada juga dalam teks. Yang berikut, abai terhadap kewajibannya sebagai pelajar. Ada kan? Yang bukti itu ada. Yang keenam, gangguan kesehatan fisik, bisa mata, bisa kepala sakit dan sebagainya. Simpulan kita ambil dari pendapat pro dan kontra, yaitu penggunaan smartphone pelajar belum tepat. Ada dalam kehidupan sehari-harian kalian tidak. Kadang-kala tidak belajar tetapi menggunakan smartphone untuk mengakses hal-hal yang tidak penting atau bermain game. Dan penggunaan smartphone bagi pelajar harus diawasi oleh orang tua kalau memang menggunakan smartphone. Ada yang mau tanya? Tidak ada? Sudah memahami materi kita hari ini tentang struktur teks diskusi? Oke. Materi kita sampai hari ini di sini. Contoh soal kita menjawab pertanyaan. Siapa bisa jawab? D. Benar, nomor 1 jawabannya D? Iya, itu merupakan simpulan. Aplaus buat D. Iya. Nomor 2. D. Banyak orang berpendapat untuk hidup sukses tidak perlu ke kota besar. Ada yang lain lagi? Ya. A. Hidup perlu sukses. Ada yang lain lagi? C. Jawaban yang mana yang paling tepat? D. Iya, D yang paling tepat. Nomor 3. Nomor 3. Siapa yang menjawab? Isu? Yang lain? Ya, itu merupakan isu. Terakhir. C, itu merupakan argumentasi yang ada pro dan ada kontra. Ya, materi kita ini. Demikian dan terima kasih. Di sini. Selanjutnya nanti ada player. Ya. Di